Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo Sidi, salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Produksi Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah Praktik Penyelesaian Sumur dengan kode TP3010 pada program studi D4 Teknik Produksi Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Praktik penyelesaian sumur bertujuan memberikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pekerjaan penyelesaian sumur di laboratorium maupun bengkel dengan pembelajaran meliputi 1. Pengenalan laboratorium dan pembuatan Job Safety Analysis JSA sesuai praktik dan praktikum yang dilakukan. Pemilihan casing, inspeksi casing menggunakan metode NDT, pemeriksaan sifat bubuk semen pemboran, pemilihan tipe semen pemboran, perhitungan volume bubuk semen pemboran dan air, serta pengukuran sifat fisik dan kimiawi selari semen pemboran, dan yang terakhir praktik lapangan, kepala sumur atau wellhead, silang sembur Christmas tree, dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan, serta lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah bidang operasi produksi dan perawatan sumur. 2. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran referensi standar, menganalisis, dan menyelesaikan masalah rekayasa umum menggunakan perangkat analisa untuk bidang operasi produksi dan perawatan sumur dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan, dan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah praktik penyelesaian sumur adalah sebagai berikut. 1. Mampu menerapkan matematika dan sains untuk menyelesaikan masalah bidang operasi produksi dan perawatan sumur. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah rekayasa umum menggunakan perangkat analisa untuk bidang operasi produksi dan perawatan sumur dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan, dan lingkungan. Yang terakhir adalah mampu menyelesaikan masalah rekayasa umum menggunakan perangkat analisa untuk bidang operasi produksi dan perawatan sumur dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan, serta lingkungan. Sub CPMK pada praktik penyelesaian sumur adalah mahasiswa mampu menerapkan matematika dan sains dalam pengenalan laboratorium, mahasiswa mampu membuat job safety analysis, kegiatan praktik dan praktikum, serta pemilihan casing yang sesuai dengan kondisi sumur. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah pada casing menggunakan perangkat pengujian NDT dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan, dan lingkungan. Ketiga, mampu menyelesaikan masalah rekayasa umum pada penyemanan primer sumur menggunakan perangkat analisa untuk penyelesaian sumur dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan, serta lingkungan. Materi pembelajaran praktik penyelesaian sumur meliputi 1. Pengenalan laboratorium, 2. Praktik pembuatan Job Safety Analysis JSA, yang ketiga praktik pemilihan casing pemboran, praktikum pengukuran sifat fisik bubuk semen pemboran, pengujian sifat fisik dan kimiawi selari semen pemboran, praktik inspeksi casing menggunakan metode NDT, dan praktik lapangan
kepala sumur, dan silang sembur. Sistem pembelajaran yang kami terapkan adalah yang pertama unjuk kerja peralatan pada laboratorium dan bengkel, yang kedua kelas belajar secara daring, ketiga adalah penugasan pada laboratorium dan bengkel secara kelompok dan individu, upload laporan praktikum ke sistem akademik PMAK Migas, penyusunan laporan presentasi hasil praktik dan praktikum, pengaksesan demonstrasi praktikum secara real-time yang dilakukan oleh dosen dan laboran, serta penggunaan program animasi praktikum yang telah kami siapkan. Metode pembelajaran yang kami terapkan untuk mahasiswa pada praktik penyelesaian sumur meliputi pembagian kelompok, kemudian ada diskusi antar kelompok dan anggota masing-masing kelompok, simulasi dan studi kasus, pengukuran dan pengujian casing serta semen, serta pembelajaran berbasis masalah yang kami berikan per kelompok. Sistem penilaian mata kuliah ini meliputi teknik non-pengujian dan teknik uji. Teknik non-tes meliputi praktikum didampingi oleh dosen dan laboran, pencatatan data hasil praktikum oleh mahasiswa, serta diskusi kelompok dan pengamatan aktivitas pembelajaran praktik dan praktikum. Teknik tes meliputi evaluasi praktikum, laporan akhir dan presentasi, serta unjuk peraga operasi peralatan yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Bobot penilaian mata kuliah ini kami bagi menjadi 30% untuk ujian praktik dan praktikum, 20% pengamatan aktivitas masing-masing mahasiswa, 20% tugas praktik kelompok, serta 30% untuk penyusunan laporan serta presentasi kelompok maupun individu mahasiswa. Demikianlah pemaparan kami untuk mata kuliah praktik penyelesaian sumur pada program studi Teknik Produksi Politeknik Energi Mineral Akamigas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, kami para dosen dibantu oleh sistem informasi akademik SIAKAD. Pada aplikasi SIAKAD, setiap dosen memperoleh akun dalam mengatur seluruh kegiatan pembelajaran yang diampu pada semester yang berjalan. Aplikasi ini memuat kuantitas jumlah mata kuliah dan SKS yang diampu oleh dosen, detail per kelas mata kuliah, realisasi perkuliahan, nilai evaluasi mahasiswa, dan kesan perkuliahan atau kuesioner yang diisi oleh seluruh mahasiswa terkait kesan pembelajaran pada mata kuliah yang diterima. Lebih lanjut, sistem informasi akademik SIAKAD telah terintegrasi pada pangkalan data Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek. Mata kuliah praktikum penyelesaian sumur tipe 3010 adalah salah satu mata kuliah baru pada kurikulum tahun 2023 program studi D4 Teknik Produksi Politeknik Energi dan Mineral Akamigas dengan bobot 2 SKS dan diselenggarakan pada tingkat 2 semester gasal. Pada sistem aplikasi SIAKAD, kami dapat mengorganisasi kegiatan kelas berupa pembagian kelompok dan tugas, sharing bahan ajar maupun diskusi yang dapat kita lakukan secara daring. Nah, ini silakan kalian sudah dibentuk kelompok, jadi akan menyusun JSA ya.
Kemudian silakan bisa ke perpustakaan, diskusi, ya, ke lantai bawah Subroto, nggak apa-apa. Dikerjakan saja, tapi harus dikumpulkan hari ini, ya. Nah, apa itu JSA? JSA itu adalah identifikasi bahaya. Ya, jadi identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau praktikum yang hendak kita lakukan. Nah, JSA ini berfokus pada hubungan antar pekerja, ya. Jadi makanya di pekerjaan itu nggak boleh main-main di praktikum itu, ya. Nah, kemudian ada juga pada tugas pekerjaan, ya, misalkan eh, pekerjaan dingin atau pekerjaan panas gitu, ya, pekerjaan pada ketinggian gitu, ya. Nah, itu beda JSA-nya. Kemudian lingkungannya, environment-nya, ya, apakah lingkungan bising, lingkungan yang menyebabkan cepat lelah gitu, ya. Nah, itu juga harus kita buat JSA. Dan peralatannya, apakah peralatan misalkan banyak paku gitu, ya, atau panas. Dan itu semua harus kita identifikasi dan kita muat dalam JSA. Manfaatnya seperti apa sih? Jadi tentunya pertama membantu untuk identifikasi persyaratan APD, alat pelindung diri kalian, ya. Apakah butuh earmuff, plug, ya, butuh life jacket atau apapun gitu, ya. Kemudian identifikasi sumber energi berbahaya. Nah, ini nanti ada istilah lockout, tag out, ya, LOTO. Nah, LOTO ini sudah standar di industri migas. Jadi, kalau kalian nanti bekerja atau melihat sesuatu yang digembok gitu, ya, warna merah, ada tulisan tidak untuk yang berkepentingan, ya, ataupun larangan lain, nah itu merupakan salah satu ciri LOTO, lockout, tag out gitu, ya. Nah, itu gunanya apa? Itu gunanya untuk membatasi akses ke daerah energi berbahaya itu hanya untuk personil yang berwenang. Nah, itu. Kemudian keterlibatan mahasiswa praktikan, ya, secara aktif dalam penerapan HSE K3 LL, ya, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Kemudian tentu saja meningkatkan komunikasi, jadi antar personil, ya, atau trust, baik kalian ke asisten lab atau sebaliknya ke analis laboratorium dan Pak Rahmat Syah sebagai koordinator. Nah, silakan, jadi langkahnya apa dulu? Pertama, kalian tentukan aktivitas laboratorium apa yang hendak dilakukan. Kedua, menentukan dan mencatat langkah-langkah aktivitas tersebut. Ya, ketiga, kalian identifikasi bahaya dari masing-masing langkah praktikum tadi. Bahayanya apa? Apakah tersengat listrik, terjepit alat pres gitu, ya, atau kena benda panas, atau tertimpa benda tumpul, nah, identifikasi aja. Kemudian deskripsikan cedera atau injuri yang mungkin terjadi. Ya, misalkan melepuh tadi kena benda panas, atau sobeknya tisu kulit, misalkan, ya, karena benda tajam,
atau misalkan ruam gatal misalkan karena tersiram chemical ya, seperti itu. Jadi dideskripsikan kemungkinan injurinya atau cederanya. Kemudian bagaimana untuk mitigasinya ya, untuk mengeliminasi dan mengendalikan tadi. Jadi misalkan dibawa ke klinik kita gitu ya, atau misalkan dibilas dulu menggunakan air mengalir ya, atau misalkan tadi ruam itu dibilas dulu dengan menggunakan air mengalir sebanyaknya, kemudian dibawa ke eh, klinik PMAK Migas untuk memperoleh pengobatan secepatnya. Nah, seperti itu. Jadi, identifikasi. Dan jangan lupa harus diberikan siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab untuk penanganan mitigasi tersebut. Nah, ini contohnya ya, misalkan terjepit atau terpotong, luka memar, tergores gitu ya. Kemudian bahaya kimia, tersengat, listrik, ya, terbakar, bahan mudah terbakar itu misalkan terkena lelehannya ya, atau karena smoke-nya gitu ya. Terus bisa dizziness, kepusingan gitu ya, kemudian vomit, muntah gitu ya. Nah, itu disebutkan potensinya. Jenisnya misalkan bahayanya bising. Nah, bising atau vibration gitu. Bising kita kan maksimal di bawah 80 desibel ya, 60 desibel. Nah, di atas itu bisa menyebabkan penurunan dari kemampuan pendengaran. Nah, seperti itu. Nah, itu semua kalian identifikasi dan berikan potensi cederanya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi masing-masing kelompok membuat form seperti ini. Ya, ada kolom pekerjaan atau praktikum apa di sini ya. Kemudian misalkan praktikumnya analisa butiran semen. Ya, misalkan di kita. Kemudian tanggalnya kapan, lokasinya di laboratorium lab dulu, kemudian observer ini diganti menjadi pendamping ya, pendamping. Kemudian di sini praktikan. Nah, yang di Andi Tenri Pada ini diganti dengan praktikan. Itu nanti diisi oleh nama-nama anggota kelompok masing-masing. Kemudian kalian deskripsikan pekerjaannya. Di kolom 2 itu bahayanya. Di kolom 3 itu pengendalian bahaya tadi atau mitigasi. Nah, di sini itu urutan pekerjaannya ya. Kalau di sini contohnya 1 sampai 5. Nah, nanti kita eh, praktek apa saja yang ada di penyemenan nanti kita paparkan. Nah, dari situ kalian deskripsikan bahayanya. Dari tahapan itu ada bahaya. Nah, dari bahaya itu ada potensi cedera, kemudian bagaimana pengendalian. Nah, di sini mestinya di bawah ya, itu harus diisi kolom siapa yang autoris dan membuat. Ya, di sini ada kolom. Jadi yang membuat itu ditulis kelompoknya, kemudian otorisasi atau pengesahan JSA itu yang tanda tangan di situ koordinator laboratorium dalam hal ini Pak Rahmat Syah. Seperti itu pembuatan job safety analysis form.
Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Percabangan waktu lumpur normal bersirkulasi itu disebut apa? Yang bentuknya gini. Ke sini, kemudian ini ada Shellshaker dan teman-temannya ya. Ya, nah kalau di situ variable, di sini satunya apa? Fill line. Fill up line. Ya. Gunanya apa fill up line? Mengisi lumpur saat tripping. Mengisi lumpur saat tripping. Jadi fill up line ini akan terkoneksi pada pompa. Ya, intinya ada pompa. Bisa ini terkoneksi ke tripping tank. Ya, tangki tripping. Nah, ini yang akan mengisi alur ketika kita cabut atau memasukkan pipa bor. Ya. Nah, sehingga ketika ada sirkulasi lumpur, maka tentu saja ada infiltrasi, yaitu masuknya cairan lumpur ke dalam lapisan batuan yang permeabel. Antara satu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.